Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Eda Bernama Kasal, di mata kuliah Desain dan Pemrograman Mobile. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Yang akan kita bahas ini adalah tentang widget. Ya. Widget itu apa? Jadi kita lihat aja ya. Jadi widget itu merupakan visualisasi dari elemen user interface, jadi elemen UI ya, yang digunakan pada layar aplikasi Android ya. Jadi kalau kalian misalnya ada button, ada text box, nah itu namanya widget kalau dalam Android ya. Nah, widget ini ditampilkan dengan konsep view namanya ya. Ada konsep view. Nah, kita akan membahas satu-satu ya apa saja widget yang ada di Android ya. Tapi semuanya tidak akan tentu saja ya tidak akan saya bahas semuanya karena itu sangat banyak kalau widget ya. Kita akan bahas yang paling penting aja ya. Yang pertama ada text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan teks pada layar di mana isinya tidak bisa diedit ya. Ini umumnya ya. Karena kalau dalam Android text view itu agak berbeda dengan label, di mana dia bisa kita atur menjadi bisa diedit seperti text box ya. Nah, tapi defaultnya tidak bisa diedit ya. Nah, digunakan untuk menampilkan informasi kepada user. Jadi dia mirip dengan label pada pemrograman Java atau misalnya Visual Basic ya. Itu text view. Nah, ini atributnya, jadi tidak akan saya baca, saya akan saya lihat di sini ya, apa saja atributnya. Kalau kalian penasaran juga, silahkan download materi perkuliahannya ya. Kalau ada yang bingung, silahkan tanyakan ya. Kemudian ada edit text ya. Nah, edit text ini dia mirip sekali dengan text view tadi, cuma bedanya dia bisa diedit isinya ya, umumnya ya. Jadi bisa kita atur, jadi text view ini hanya bisa untuk membaca, isinya hanya bisa dibaca saja. Jadi bisa diatur melalui property atribut enable-nya ya. Kalau enable-nya false berarti kita hanya bisa melihat isinya saja, tapi tidak bisa melihat kita edit isinya, tapi kita hanya bisa melihat isinya saja ya. Nah, edit text ini dia sama seperti text box ya. Gunanya adalah untuk mengisi data dari user ya. Nah, ini atribut dari edit text ya, silakan kalian lihat sendiri ya. Kemudian button ya seperti biasa ya, button itu merupakan tombol di mana kalau kita klik ya, dia akan menyalakan aksi tertentu ya. Nah, variasi di button tersebut ada image button ya. Image button ini beda dengan button biasa. Kalau button dia pakai teks ya, perintahnya pakai teks, tapi kalau image button perintahnya dia hanya menggunakan gambar saja, tidak diizinkan untuk menambah teks apapun bisa gabungan keduanya, bisa ada gambar ada juga teks ya. Tapi kalau button image button hanya boleh gambar saja ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Yang atas ini button biasa ya. Nah, yang sedangkan yang bawah yang warna abu-abu ini adalah image button ya. Seperti itu ya perbedaannya. Ini atributnya baik untuk button biasa ataupun image button ya. Kemudian ada radio button dan juga ada radio group ya. Untuk radio button itu sendiri ya sama seperti radio button yang sudah kalian kenal, yaitu penampil pilihan yang hanya bisa dipilih ya, hanya boleh dipilih salah satu saja, tidak boleh lebih dari satu ya seperti itu. Kemudian radio group itu adalah untuk mengelompokkan radio button ya berdasarkan jenis isiannya, sehingga setiap radio button dalam grup yang sama tersebut dia hanya bisa dipilih salah satu saja ya. Jadi kalau ada isian yang lebih melibatkan lebih dari satu radio button, kelompokkan setiap radio button tersebut. Misalnya satunya radio button untuk menentukan jenis kelamin, satunya untuk menentukan agama ya, maka harus dikelompokkan, satu jenis kelamin, satunya agama. Kalau tidak dikelompokkan, maka isian tersebut, maka jenis kelamin ini bisa jadi kosong tapi agamanya ada isi, atau agamanya tidak ada isi tapi jenis kelaminnya ada ya. Itu akibat kalau kita tidak mendapatkan radio group seperti itu ya. Silakan dilihat ya. Kalau radio group itu tidak ada radio group ada, cuma dia tidak terlalu signifikan ya kalau radio group ya. Tapi kalau radio button itu sangat signifikan ya. Kemudian checkbox. Nah, checkbox ini dia juga menampilkan pilihan, bedanya adalah kita bisa memilih lebih dari satu ya, sama seperti checkbox yang kita kenal atau kalian kenal sehari ya. Jadi bisa memilih pilihan lebih dari satu. Jadi tidak perlu lagi kita membutuhkan grup ya. Karena checkbox itu memang didesain untuk bisa dipilih lebih dari satu. Beda dengan radio button tadi.
kalau dari button memang harus ada grup, karena kalau tidak ada grup maka bisa jadi fungsinya checkbox tadi ya. Nah, ini atribut dari checkbox ya. Ini spinner. Nah, spinner ini dia mungkin kalau kalian tahu adalah combo box ya. Jadi kalau dalam Android combo box itu namanya spinner ya. Jadi selalu kalau kita klik ya panah ke bawah ini, dia akan menampilkan daftar pilihan ya. Di mana pilihan itu hanya bisa dipilih salah satu saja, sama seperti dari button. Cuma bedanya kalau spinner ini dia bisa lebih banyak pilihannya dan juga bisa dinamis ya. Kalau dari button kan dia terbatas ya, tapi kalau spinner dia bebas ya, pilihannya bebas ya. Nah, daftar pilihan tersebut bisa dibuat menggunakan resource ya, atau juga kode ya. Kode tersebut menggunakan array adapter. Jadi kita bisa menggunakan resource atau kode ya. Nanti akan saya ajarkan adalah yang menggunakan kode ya. Kita tidak akan mengotak-atik resource dulu ya. Nah, ini atributnya ya. Kemudian switch. Nah, switch ini dia digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pilihan tertentu ya. Itu gunanya switch. Jadi di sini ada apa namanya kayak tombol gitu ya. Tombol ini bisa kita geser. Jadi kayak tuas ya. Nah, tuas ini bisa kita tarik ke kiri atau ke kanan ya. Kalau kiri itu off, kalau kanan itu on ya. Itu switch. Jadi kayak saklar atau kayak tuas ya. Nah, ini atribut dari switch ya. Kemudian ada image view. Nah, image view ini digunakan untuk menampilkan gambar ya. Hanya gambar, tidak boleh ada teks apapun ya. Dia hanya boleh gambar saja ya. Gambar dari program atau pilihan install. Jadi misalnya kita mau contohnya adalah untuk mengupload foto ya. Foto tersebut bisa di preview atau diperhatiin jauh di dalam image view ya. Nah, seperti itu. Ini atribut dari image view ya. Kemudian ada toast. Nah, toast ini kalian sudah belajar di minggu kemarin ya. Jadi toast ini merupakan pesan yang ditampilkan hanya dalam waktu singkat saja ya. Dia tidak bisa panjang-panjang ya. Walaupun ada variasinya yang long ya, tapi dia tetap singkat. Dan juga kita tidak bisa berinteraksi dengan toast ini karena dia akan menghilang ya dalam waktu yang cukup singkat. Nah, toast ini dia merupakan widget dalam palet ya. Kalau seperti widget tadi itu dia ada di palet, tapi kalau toast ini dia harus dipanggil melalui kode trigger ya. Kode trigger itu maksudnya kalau misalnya kita klik button ya, atau misalnya ada data yang invalid ya, itu bisa memberikan peringatan. Nah, itu toast ya. Toast itu dia triggernya dari situ ya. Ini untuk memunculkan aksinya. Nah, untuk membuat program ada hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, ID dari suatu widget ya. Jadi kalau kemarin kan kita bikin program ada ID-nya ya. ID ini kan pasti selalu ada di setiap widget ya. Nah, ID widget itu dia hanya bisa digunakan sebagai pengenal ya, dan tidak bisa digunakan dalam kode operasional. Jadi ID ini tidak sama dengan variable name ya. Dia bukan variable name, tapi dia ID ya. Ibaratnya KTP gitu. ID itu, dan ingat ID dalam suatu widget itu opsional ya. Bisa dapat digunakan kalau misalnya ada operasi yang melibatkan widget tersebut ya. Tapi kalau tidak ada operasi bisa juga diabaikan ID ya. Jadi bisa tanpa ID ya. Misalnya kayak text view. Text view itu bisa kita abaikan ID-nya karena tidak akan kita interaksikan langsung, kecuali kalau kita mau text view itu dia teksnya dinamis ya, sesuai dengan kondisi yang kita berikan ya. Nah, untuk membuat kode operasional dari widget bersangkutan, kita harus memanggilnya melalui perantara variabel, di mana variabel tersebut dia namanya boleh tidak sama dengan ID widget tersebut ya. Nah, notasinya adalah val atau var ya, variabel widgetnya apa, kemudian titik 2 tipe widgetnya apa ya, misalnya tipe widgetnya misalnya ada button, ada text view seperti itu ya, sama dengan find view by ID, kemudian kurung siku ya, kurung siku kurung sudut ya, tipe widgetnya apa, dalam kurung r.id widgetnya apa. Jadi misalnya saya punya button ya, misalnya jadi find view by ID button, kemudian dalam kurung r.id buttonnya apa, misalnya btn simpan ya, seperti itu. Nah, tipe widget ya itu boleh tidak disebutkan kalau di titik 2 ini ya, karena Kotlin ya, dasar Kotlin ingat lagi, ini kalau sudah jelas ya, kalau sudah jelas di mana kejelasannya disebut dalam kurung sudut ini ya,
dia tidak boleh tidak disebutkan lagi. Jadi misalnya file btn simpan sama dengan find view by ID button RID btn simpan, boleh ya seperti itu. Karena sudah jelas ya. Kecuali kalau kita tidak menggunakan ini ya, harus disebutkan tipe widgetnya apa. Nah, di perkara kali ini variable to widget itu sengaja disamakan namanya dengan ID widget tersebut ya. Gunanya apa? Untuk memudahkan penulisan dan juga keterbacaannya. Jadi misalnya btn simpan ID-nya tetap variabelnya btn simpan ya. Boleh juga beda, misalnya untuk variabelnya namanya simpan ya, tapi ID-nya btn simpan, boleh juga ya. Tapi untuk memudahkan kita akan menggunakan ID dan variabel yang sama namanya ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Jadi kita akan membuat program untuk membuat formulir sederhana saja ya. Ini tidak apa, kalau kita klik simpan maka dia akan konfirmasi data sudah tersimpan ya, seolah-olah tersimpan, tapi sebenarnya belum tersimpan ya, karena kita belum belajar database ya. Oh ya, saya ada yang perlu saya ingatkan ya, saya lupa untuk video kemarin ya, maaf saya lupa. Jadi kalau ada dua kesepakatan yang dalam membuat program manual ini. Yang pertama, kalau saya tampilkan kodenya, kalau tidak ada kotak merah ya, itu artinya kalian ketik semua apa yang saya tampilkan, harus diketik semua ya. Tapi kalau ada kotak merah di potongan kodenya, itu berarti itulah yang kalian ketik ya, itu hanya itu saja yang kalian ketik ya. Selebihnya tidak boleh kalian rubah atau kalian tambahkan ya. Jadi hanya boleh tambahkan kode yang saya kotak merah saja ya. Boleh tambah atau boleh rubah, tapi selama dalam kotak merah itu ya. Kemudian yang kedua ya, untuk membuat program Android ini ya, kalau kamu mau bikin project baru, ingat ya, project apa, setiap program Android itu harus dibuat dalam satu project ya. Tidak boleh beda project, kecuali kalau saya nyuruh itu projectnya harus sama ya. Itu untuk program pertama kali pembuatan project itu harus connect ke internet dulu ya. Connect ke internet, kemudian kalau kalian membuka lagi project yang lama, itu tidak perlu lagi pakai koneksi internet ya. Harus connect internet dulu ya, karena dia harus sinkronisasi biddle-nya dulu ya. Kalau sudah selesai, baru boleh kalian matikan internetnya ya. Nah, kalau sudah pernah buat project sebelumnya, maka project sebelumnya tidak perlu lagi pakai koneksi internet ya. Nah, ini tampilan program yang kita buat ya. Kemudian ini XML-nya. Nah, ingat ya, XML-nya tidak ada kotak merah, jadi tetap kalian ketik sesuai dengan yang saya tuliskan di sini ya. Kalau ada kotak merah, baru kalian hanya boleh menambahkan atau mengeditnya saja ya. Ini XML-nya, ini lanjutannya, jadi lumayan banyak ya. Dan ingat sekali lagi ya, kalian boleh pakai XML, boleh juga pakai desainer, bebas ya. Itu saya tidak peduli ya. Yang penting adalah kode Kotlin-nya yang saya lihat ya. Nah, ini Kotlin-nya. Nah, untuk Kotlin sini ada kotak merah ya. Arti kotak merah ini adalah cukup tambahkan aja kode yang ada di kotak merah ini saja ya. Tidak boleh kalian tambah tidak boleh kalian menambah atau mengubah kode yang lain ya, seperti ini. Support on create save instance states ya. Set content view and layout activity main, ini sama sekali tidak boleh diganggu gugat ya. Ini karena kode yang sudah tergenerasi sendiri oleh Android Studio ya. Tapi kalian hanya boleh menambahkan atau mengubah kode yang saya kasih di kotak merah ini saja ya. Kalau belum ada, tambahkan. Tapi kalau sudah ada sebelumnya ya, kalian harus merubahnya ya, seperti itu. Ini bagian satunya. Kemudian bagian keduanya ini ya. Jadi kalian harus hati-hati lihat kodenya ya. Ingat sekali, hanya boleh yang kotak merah saja. Untuk yang tidak ada kotak merah ini, seperti kurung-kurung warna ini, itu tidak boleh dihapus atau dimodifikasi ya. Itu saja pertemuan kedua kali ini ya. Jadi sekarang kalian ketikkan programnya, coba jalankan di HP kalian, atau kalau bisa di emulator kalian ya, kalau memang memungkinkan laptop kalian ya. Kalau tidak bisa di HP ini sudah cukup ya. Oke, sampai sini saya tutup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada yang bingung, silahkan di komentar. Jangan lupa di like ya, kemudian di subscribe juga channel ini ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.